Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Ya, mereka adalah penggarap iblis, tetapi penggarap iblis juga akan mematuhi persetujuan mereka. Selama Anda bersedia bekerja sama, Anda tidak akan pernah. Sesuatu akan terjadi. Si Kong Zhen berkata dengan berani. Aku tidak akan pernah bekerja sama dengan seorang penggarap iblis. Kai Hongwei meludah, lalu menembak ke arah si Kong Zhen lagi. Meski Kai Hongwei terluka, tembakannya kali ini menggunakan kekuatan petir. Jangan berpikir aku tidak bisa membunuhmu bajingan kecil hanya karena aku terluka. Aku ingin membersihkan keluarga si Kongmu. Pintu gerbang. Petik 2. Kai Hongwei dipenuhi amarah, dan kemudian nafas tajam langsung menuju ke arah si Kong Zhen. Si Kong Zhen mundur terus-menerus dan menggulingkan tubuhnya 3 kali di tanah sebelum dia hampir tidak bisa menghindari pukulan Kai Hongwei. Penjaga gong, jika kamu tidak muncul, aku akan mati. Si Kong Zhen berteriak dengan panik di wajahnya. Bersamaan dengan raungan si Kong Zhen, pelindung porselen membawa orang keluar. Di samping pelindung Fan ada seorang pria berpakaian hitam. Penatua Fei berjubah. Melihat kemunculan kerumunan yang tiba-tiba, Kai Hongwei secara naluriah mundur. Pelindung pertahanan, Kai Hongwei terluka dan sudah menjadi pria paruh baya. Tidak perlu takut padanya. Si Kong Zhen bangkit, berjalan ke arah pelindung gong dan berkata, Si Kong Zhen, kamu binatang buas. Kai Qianan berteriak dengan marah, wajahnya memerah. Qianan, selama kamu patuh, pelindung gong tidak akan menyakitimu. Si Kong Zhen berkata pada Kai Qianan dengan sangat bangga. Aku. Kai Qianan meludah dengan keras. Bos Kai, kita bertemu lagi. Pelindung gong memandang Kai Hongwei sambil mencibir. Kai Hongwei memandang pelindung gong dengan wajah hati-hati, dan berkata dengan suara muram, kalian para pembudidaya iblis benar-benar berani muncul di depan umum. Apakah kalian tidak takut ketahuan dan dimusnahkan secara langsung? Hahaha, di pegunungan Cilian ini, aku ingin melihat siapa yang bisa memusnahkan kita. Sekarang daerah ini adalah wilayahku. Jika kamu ingin lewat sini tanpa meninggalkan apapun, bagaimana mungkin? Setelah pelindung Zai selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan kedua pembudidaya iblis itu menyerang Kai Hongwei. Aura di tubuh Kai Hongwei terus melonjak, dan sulit baginya untuk mengendalikan aura di tubuhnya karena lukanya. Namun, menghadapi dua pembudidaya iblis yang menyerang, Siu, Kai Hongwei masih mengertakkan gigi dan berkata, pembudidaya iblis muda berani pamer di depan saya. Karena itu, Kai Hongwei meraih kekosongan tersebut, dan kemudian kekosongan tersebut bergetar. Sebenarnya masih ada lagi di tangan Kai Hongwei. Pedang merah tua. Segera setelah pedang itu menyapu, cahaya pedang itu langsung meledak, langsung menerangi separuh langit seterang siang hari. Tanda seru. Pedang ini langsung membunuh dua pembudidaya iblis di tempat, tidak menyisakan ruang untuk perlawanan. Namun, setelah pedang ini, wajah Kai Hongwei menjadi semakin jelek, dan darah muncrat lagi. Ayah, Li Qingnan melangkah maju untuk membantu Kai Hongwei dengan prihatin. Xiaonan, cepat pergi dari sini, jangan tinggal. Kai Hongwei berkata pada Kai Qianan. Ayah, aku tidak. Kai Qianan menggelengkan kepalanya, air mata mengalir dari matanya. Cepat pergi selagi aku bisa membantumu melawan sekarang. Kai Hongwei mendorong Kai Qianan dengan keras. Pergi. Itu ide yang bagus. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Si Kong Zhen berkata dengan senyum garang di wajahnya. Binatang, biarpun aku mati hari ini, aku akan membunuhmu. Kai Hongwei sangat marah dan langsung membangkitkan energi di tubuhnya. Semua nafas terus-menerus dicurahkan ke pedang merah di tangan Kai Hongwei. Cahaya pedang bersinar semakin terang, dan aura menakutkan menyebar kemana-mana. Kai Hongwei ini benar-benar harta karun yang hidup. Pedang di tangannya jelas bukan benda biasa. Sepertinya aku benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan. Mata pelindung Zai penuh dengan keserakahan, dan kemudian dia melambaikan telapak tangannya dengan lembut,
dan kabut umum langsung mengelilingi Kai Hongwei dan putrinya. Tenda racun. Kai Hongwei tertegun sejenak, lalu memandang pelindung gong dengan tidak percaya, dan berkata dengan suara gemetar, tenda racun ini sebenarnya dibuat olehmu. Hahaha, kamu baru tahu bahwa tenda merah ini tidak ada tenda racun di Pegunungan Lian, semuanya telah saya perbaiki. Tujuannya adalah agar kalian para biksu saling membunuh agar saya dapat memperoleh manfaatnya. Petik 2. Pelindung gong tertawa keras. Pelindung gong, keduanya telah meminum pil penawar racun. Saya khawatir tenda racun ini tidak akan berguna bagi mereka. Setelah si Kong Zhen selesai berbicara, dia mengeluarkan pil detoksifikasi yang disempurnakan oleh Chen Ping dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada pelindung gong. Alasan mengapa si Kong Zhen tidak meminum ramuan yang dimurnikan oleh Chen Ping adalah karena dia tidak perlu meminumnya sama sekali. Dia sudah meminum pil penawar yang diberikan oleh Huang Hufa dan tidak akan terpengaruh oleh racun itu sama sekali, jadi tidak perlu meminum ramuan yang dimurnikan oleh Chen Ping. Pil penawar racun. Pelindung gong meminum pil detoksifikasi dan setelah melihatnya dengan cermat 2 kali, dia berkata dengan sedikit keterkejutan di matanya. Siapa yang menyempurnakan ramuan ini? Saya tidak menyangka akan ada apoteker tingkat tinggi di tim kali ini. Itu dibuat oleh seorang pria bernama Chen Ping. Keterampilan alkimia orang ini sangat bagus, kata si Kong Zhen. Chen Ping. Penatua Fei di samping tertegun ketika dia mendengar nama itu, dan kemudian meraih kerah baju si Kong Zhen. Apakah Chen Ping yang kamu bicarakan berusia 20-an? Asteris. Si Kong Zhen tidak mengenal Penatua Fei. Ketika dia melihat Penatua Fei meraih kerah bajunya, dia tidak sopan sama sekali dan berhenti. Si Bu Huang berkata, siapa kamu? Tinggalkan aku sendiri. Mengapa aku harus memberitahumu? Si Kong Zhen, ini Penatua Fei dari istana tanpa jiwa kami. Apapun yang dia tanyakan padamu, kamu harus menjawabnya, kata pelindung gong. Ketika si Kong Zhen mendengar bahwa dia adalah seorang penatua, dia segera mengubah sikapnya dan berkata, ya, Chen Ping sepertinya berusia 20-an. Dia berumur bertahun-tahun, dan dia ditemani oleh seorang pria dan seorang wanita, dan wanita itu adalah binatang mitos Phoenix. Itu dia, bawa aku untuk menemukannya segera. Penatua Fei sekarang mendapat perintah dari Demon Ceiling Alliance. Jadi kita harus menghilangkan pembekuan itu secepat mungkin. Mereka mungkin sudah lama mati. Saat saya berlari, orang-orang itu dikelilingi oleh harimau merah perak. Dia pasti sudah mati sekarang. Petik 2. Kata si Kong Zhen. Saya tidak peduli dia sudah mati atau belum, meskipun dia sudah mati, saya tetap ingin melihat mayatnya. Penatua Fei harus menghidupkan kembali tubuh Chen Ping. Oke. Aku akan membawamu mencarinya. Si Kong Zhen berencana membawa Penatua Fei kembali untuk mencarinya. Tapi begitu dia selesai berbicara, dia melihat hembusan angin datang, dan tenda-tenda beracun di sekitarnya langsung terhempas, diikuti oleh sosok itu datang perlahan. Tidak perlu mencarinya, aku sendiri yang datang ke sini. Chen Ping perlahan berjalan ke sisi Kai Hongwei. Kamu belum mati. Wajah si Kong Zhen penuh kejutan. Bahkan Kai Qianan dan Kai Hongwei pun terkejut. Adik, kamu baik-baik saja, bagaimana dengan Tuan Miao dan yang lainnya? Kai Hongwei bertanya dengan rasa malu. Bagaimanapun, mereka melarikan diri terlebih dahulu dan meninggalkan yang lain, yang membuat Kai Hongwei sangat malu. Semuanya baik-baik saja. Tidak apa-apa. Aku datang ke sini hanya untuk mencarimu. Aku tahu orang ini tidak punya niat baik. Saya khawatir Anda akan menderita kerugian. Petik 1. Chen Ping mengikuti Kai Hongwei dan berkata, hei, aku buta, desah Kai Hongwei. Nak, apakah kamu Chen Ping? Penatua Fei bertanya. Ya, saya Chen Ping, tetapi sepertinya saya tidak memiliki permusuhan dengan Anda, jadi mengapa Anda ingin membunuh saya? Meskipun Anda adalah kultivator iblis, saya benar-benar tidak ingin berurusan dengan Anda kultivator iblis. Chen Ping memandang Penatua Fei, dia tidak mengerti mengapa Penatua Fei ingin membunuhnya. Tidak perlu bersusah payah,
Kamu telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu sakiti, jadi kamu harus, kata Penatua Fei dengan wajah dingin. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung mengerti dan berkata dengan senyuman tipis, jadi kamu juga anjing dari aliansi penyegel iblis. Coba pikirkan, kalian para iblis sekarang bersedia diperlakukan sebagai anjing. Kata-kata Chen Ping dibuat Kai Hongwei secara langsung dia bingung, dia tidak mengerti apa hubungannya para penggarap iblis ini dengan mengikuti aliansi penyegel iblis. Hubungan aliansi penyegel iblis selalu menjadi organisasi paling aktif dalam membasmi para penggarap iblis di dunia para dewa dan manusia. Mengapa Chen Ping mengatakan bahwa para penggarap iblis ini adalah anjing dari aliansi penyegel iblis? Diam, kamu sedang mencari kematian. Penatua Fei mengerutkan kening, dan aura di tubuhnya meledak seketika. Fakta bahwa aliansi penyegel iblis mendukung para penggarap iblis dianggap sebagai rahasia aliansi penyegel iblis dan tidak boleh dibocorkan. Jika tersebar, reputasi aliansi penyegel iblis akan hancur, dan kemungkinan besar itu akan terjadi. Aliansi penyegel iblis akan memenjarakannya demi menjaga reputasinya. Para pembudidaya iblis ini ada di sini untuk membunuh orang dan membungkam mereka. Elder Fei, kamu tidak perlu berurusan dengan bocah nakal seperti itu. Kamu terlalu mampu menghadapinya. Pelindung Zai menghentikan Penatua Fei. Menurutnya, Chen Ping, seorang biksu kecil di alam fusion tingkat 8, tidak akan pernah bisa membuat gelombang. Dia melihat pelindung gong melambaikan telapak tangannya ke arah pegunungan dan hutan di kedua sisi, dan tenda racun memenuhi pegunungan dan hutan, diiringi raungan keras. Lusinan monster dengan mata merah mengelilingi mereka, menatap Chen Ping dan yang lainnya. Jelas sekali monster-monster ini dikendalikan oleh pelindung gong. Melihat lusinan monster-monster mengelilingi mereka, wajah Kai Hongwei menjadi pucat dan dia berkata kepada Chen Ping, adik, terima kasih telah datang untuk menyelamatkan terlepas dari bahayanya. Kamu tidak bisa melawan mereka sama sekali. Aku hanya berharap kamu bisa pergi bersama Xiao Zai. Aku di sini untuk menyapihmu. 2. Kai Hongwei telah memutuskan untuk mati, tapi dia tidak ingin putrinya mati. Jika dia bisa menyelamatkan nyawa Kai Qianan dengan bertarung sampai mati, dia tidak akan ragu. Bos Kai, ayo kita kabur bersama. Chen Ping memandangi lusinan monster yang mengamatinya dengan penuh semangat, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Chen Ping tidak terlalu memperhatikan lusinan monster ini, karena monster-monster ini dikendalikan oleh tenda racun. Chen Ping hanya perlu mendetoksifikasi monster-monster ini. Sekarang dia mengkhawatirkan para penggarap sampah di seberang. Orang-orang ini tidak lemah. Sekarang Kai Hongwei terluka, Chen Ping sendiri tidak punya cara untuk menghadapinya. Setelah merenung sejenak, Chen Ping tiba-tiba mengeluarkan beberapa pil, lalu menghancurkannya, dan bubuk yang tak terhitung jumlahnya melayang ke arah monster itu. Setelah bubuk itu melayang, aura manik monster-monster itu mulai mereda, dan mata mereka pulih. Orang ini sangat kuat. Dia memecahkan jebakan beracunku dengan begitu mudahnya. Pelindung gong berkata dengan heran. Berhenti bermain-main dengan racun, datanglah padaku. Setelah Penatua Fei selesai berbicara, dia melompat lebih dulu dan bergegas menuju Chen Ping dan yang lainnya. Ketika pelindung gong melihat ini, dia hanya bisa bergegas maju bersama anak buahnya. Chen Ping mengerutkan kening, mengambil Kai Hongwei dan Kai Qianan dan melarikan diri. Sekarang mereka hanya bisa melarikan diri dan tidak memiliki kemampuan untuk bertarung. Namun, Kai Hongwei terluka dan tidak dapat berlari cepat, dan dia akan disusul. Adik kecil, bawalah Xiaonan dan lari menyelamatkan nyawamu. Aku akan tinggal dan menghentikan mereka, jika tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Kai Hongwei memisahkan diri dari Chen Ping dan ingin bertahan dan melawan untuk sementara waktu. Kalian berdua pergi dulu, aku akan tinggal dan mengulur waktu. Chen Ping tidak akan membiarkan Kai Hongwei tinggal sendirian. Jika Kai Hongwei meninggal, perjalanan mereka ke wilayah selatan akan berakhir. Akan sulit bagi mereka untuk keluar dari pegunungan Qilian sendirian.
Kai Hongwei adalah pemandu dan pemimpin. Tanpa Kai Hongwei, tim mereka tidak punya pilihan selain berbalik. Tanda seru. Setelah akhirnya sampai di sini, Chen Ping tidak akan pernah menyerah. Tepat ketika Chen Ping hendak tinggal, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Saya melihat Raja Harimau Merah Perak yang panjangnya lebih dari 10 meter muncul, dan di belakang penjaga ada puluhan harimau merah perak yang agung. Kamu lari menyelamatkan nyawamu, aku akan menghentikan mereka. Raja Harimau mengucapkan kata-kata manusia dan berkata kepada Chen Ping. Kai Hongwei dan Kai Qianan terkejut saat melihat Raja Harimau muncul, namun mereka berdua terkejut saat mendengar Raja Harimau mengucapkan kata-kata manusia. Menatap Chen Ping dengan kaget. Chen Ping tidak berkata apa-apa lagi, dia mengambil Kai Hongwei dan Kai Qianan dan terus berlari. Dan Raja Harimau memimpin lusinan harimau merah perak dan bergegas menuju para pembudidaya iblis itu.